Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator sekaligus materi pertama. Materi pertama yaitu tentang kurikulum di Afghanistan. Kurikulum di Afghanistan itu ada 3. Yang pertama ada kurikulum era Taliban. Kurikulum ini masih menggunakan struktur nasional lama, namun direvisi secara ideologis. Kemudian fokus besar pada studi Islam seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Kemudian mata pelajaran modern seperti sains dan bahasa asing dibatasi atau dihapus. Dan kemudian anak perempuan dilarang belajar di tingkat menengah dan atas di sebagian wilayah. Kemudian yang kedua ada kurikulum madrasah tradisional. Kurikulum ini dijalankan terpisah dari sistem formal. Kemudian berbasis kurikulum keislaman klasik. Contohnya seperti kitab kuning, fikih, dan tafsir. Dan yang terakhir itu tidak banyak memasukkan pelajaran umum seperti matematika atau sains. Yang ketiga yaitu kurikulum nasional Afghanistan. Kurikulum ini disusun dengan dukungan lembaga internasional, menggabungkan pelajaran agama Islam, sains, matematika, bahasa, dan studi sosial. Kemudian mengedepankan pendidikan inklusif dan juga digunakan di sekolah negeri, swasta, madrasah yang mengadopsi pendidikan formal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Tingkatan pendidikan di Afghanistan. Sistem pendidikan di Afghanistan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pendidikan prasekolah. Usia 4-6 tahun, sifat tidak wajib dan masih terbatas di banyak daerah. Biasanya berbentuk berupa taman kanak-kanak atau pendidikan non-formal. Pendidikan dasar, primary education. Biasanya kelas 1-6, usia sekitar 6-12 tahun, sifat wajib dan gratis di sekolah negeri. Biasanya kurikulum mencakup bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, dan studi agama. Pendidikan menengah secondary education terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu pendidikan menengah pertama, lower secondary, kelas 7-9. Pendidikan menengah atas, upper secondary, kelas 10-12. Pendidikan tinggi, higher education, mencakup jenjang sarjana di sekolah negeri berlangsung selama 4 tahun. Master degree berlangsung selama 2 tahun. Doktoral, durasi tergantung program. Karakteristik guru di Afghanistan. Guru di Afghanistan memiliki karakteristik khusus yang sangat penting dalam konteks pendidikan di negara tersebut. Berkomitmen dan berdedikasi tinggi. Guru-guru di Afghanistan seringkali bekerja dalam kondisi yang sulit dengan sumber daya yang terbatas. Komitmen dan dedikasi yang sangat tinggi penting untuk memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Tangguh dan fleksibel. Sistem pendidikan di Afghanistan dapat mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang tak terduga, seperti konflik atau perubahan kebijakan. Guru harus tangguh dan fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi dan terus memberikan pengajaran yang efektif, peka terhadap budaya dan agama. Afghanistan memiliki budaya dan tradisi agama yang kuat. Guru harus peka terhadap nilai-nilai ini dan mampu mengintegrasikan ke dalam pengajaran mereka dengan cara yang tepat dan relevan. Memiliki kompetensi pedagogik dasar. Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang metode pengajaran, manajemen kelas, dan penilaian siswa. Kompetensi pedagogik dasar ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif antar guru dan siswa dan orang tua sangat penting. Guru harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan membangun hubungan yang positif dengan semua pihak yang terkait. Semoga penjelasan ini
memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri khas sistem pendidikan di Afghanistan. Yang pertama itu pengaruh agama Islam yang sangat kuat, kayak pendidikan agama yang sangat dominan, terutama di madrasah. Yang kedua itu terbatasnya akses untuk perempuan. Anak perempuan dibatasi aksesnya, terutama di tingkat menengah ke atas, sejak Taliban kembali berkuasa. Dan ketiga ada wilayah ketimpangan, akses dan kualitas pendidikan yang sangat berbeda antara kota dan desa. Di sini bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa utama dan bahasa lain. Bahasa utama itu yaitu bahasa resmi kayak bahasa Persia Afghanistan, yang merupakan salah satu bahasa resmi Afghanistan, menggunakan secara luas sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Lalu banyak buku pelajaran dan materi pendidikan yang diterbitkan dalam bahasa dari Persia dan Afghanistan. Lalu ada bahasa Pashto. Bahasa Pashto juga merupakan bahasa resmi Afghanistan, digunakan di daerah selatan dan timur, di mana sebagian besar penduduknya beretnis Pashtun. Sekolah di wilayah ini menggunakan Pashto sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua itu ada bahasa lain. Bahasa lain yang digunakan itu seperti Uzbeki, Turkmeni, Balochi, dan Nuristani. Digunakan di daerah-daerah di mana kelompok etnis ini merupakan mayoritas, namun sangat terbatas dan jarang digunakan sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa ini biasanya digunakan secara informal atau sebagai bahasa ibu di rumah, bukan bahasa pendidikan formal. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja hambatan sosial dan budaya yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan di Afghanistan? Jadi, hambatan sosial dan budaya yang mempengaruhi akses pendidikan di Afghanistan sangat kompleks dan berkaitan erat dengan kondisi politik, agama, tradisi, dan norma gender. Berikut ada beberapa hambatan utamanya. Yang pertama itu diskriminasi gender, yaitu larangan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pemerintah Taliban sejak kembali berkuasa telah melarang anak perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pendidikan. Fasilitas terbatas, banyaknya wilayah, terutama pedesaan, tidak memiliki sekolah yang layak atau guru yang profesional. Kemudian, yang ketiga, pandangan agama dan tradisi lokal. Interpretasi agama yang konservatif, yaitu beberapa kelompok menafsirkan Islam dengan cara yang membatasi pendidikan, terutama bagi perempuan. Sejarah pendidikan di Afghanistan. Pada awal abad ke-20, pendidikan modern mulai diperkenalkan. Era Raja Amanullah Khan membawa kemajuan signifikan dengan mewajibkan sekolah dasar untuk laki-laki dan membuka sekolah perempuan. Di bawah Raja Zahir Shah, pendidikan terus berkembang meski lambat. Masa Republik Demokratik Afghanistan menekankan pendidikan untuk semua, termasuk perempuan, dan memberantas buta huruf. Namun, rezim Taliban pertama melarang pendidikan perempuan dan madrasah menjadi fokus utama. Setelah 2001, dengan bantuan internasional, sistem pendidikan dibangun kembali dan jumlah siswa meningkat. Namun, tantangan seperti infrastruktur, kualitas guru, disparitas gender, dan keamanan tetap ada. Kembalinya Taliban pada 2021 membawa kemunduran besar, terutama dengan larangan pendidikan menengah dan universitas untuk perempuan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana ketimpangan gender dan geografi desa versus kota mempengaruhi distribusi akses pendidikan di Afghanistan. Yang pertama itu ada ketimpangan gender. Afghanistan menghadapi ketimpangan gender yang ekstrim dalam akses pendidikan, terutama setelah kembalinya Taliban berkuasa pada 2021. Beberapa pengaruhnya antara lain larangan terhadap pendidikan perempuan, yang kedua itu budaya patriarki, yang ketiga ketakutan akan keamanan. Lalu ada ketimpangan geografis, desa versus kota.
Distribusi geografis juga menjadi faktor kunci dalam akses pendidikan di Afghanistan. Seperti di kota, lebih banyak sekolah dan institut pendidikan, termasuk universitas. Lalu di desa itu kekurangan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga itu dampak gabungan gender dan geografis. Anak perempuan di daerah pedesaan merupakan kelompok yang terdampak. Mereka menghadapi hambatan berganda, seperti kebijakan diskriminatif terhadap gender dan kekurangan fasilitas pendidikan di wilayah mereka. Lalu yang kedua itu banyak dari mereka tidak pernah bersekolah sama sekali atau hanya bersekolah di tingkat dasar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.